Shalom saudaraku, renungan kali ini mengenai kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saya ambil dari Ulangan 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia yang tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh umat Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Saya tidak tahu bagaimana situasi kondisi saudara hari ini. Apakah dalam kebahagiaan atau sedang mengalami pergumulan hidup. Tapi yang saya percaya dan saya tahu bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan saya dan saudara. Pernahkah saudara mengalami dilema atau saudara ragu untuk mengambil sebuah keputusan karena saudara takut? Saya berkata kepada saudara hari ini, Yosua pernah mengalami seperti yang saudara alami ketika dipercayakan Tuhan kepadanya untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala dan susah untuk diatur. Dan Yosua mengetahui hal demikian, bagaimana sifat bangsa Israel dan respon bangsa Israel kepada Musa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Mengapa Yosua harus tetap kuat dan hatinya tetap teguh untuk memimpin bangsa Israel? Alasan yang pertama, saudaraku, sebab Tuhan selalu menyertai. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan yang menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada Yosua menjelaskan bahwa Yosua itu harus tetap kuat dan hatinya tetap teguh untuk menerima tugas untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kenapa Yosua harus tetap kuat dan hatinya tidak boleh tawar hati atau tidak boleh gelisah? Karena Tuhan yang akan memimpin dan membimbing Yosua untuk menggembalakan bangsa Israel. Di mana Tuhan yang akan menyertai Yosua untuk berjalan memimpin bangsa Israel. Sehingga Yosua tidak boleh takut dan gemetar untuk mengambil sebuah keputusan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, saudaraku, demikian halnya dengan kehidupan saya dan saudara saat ini. Apapun masalah pergumulan yang saudara alami, ingat bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu hidup dan Dia selalu menyertai saya dan saudara dalam setiap langkah kehidupan saya dan saudara, maupun dalam rencana-rencana saya dan saudara. Yang penting yang harus kita lakukan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu kita harus tetap kuat dan hati kita harus tetap teguh untuk percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, sebab Tuhan selalu setia. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan ini selalu diulang-ulang disampaikan kepada Yosua. Tujuannya supaya Yosua tetap percaya diri untuk memimpin bangsa Israel. Sebab
Tuhan itu yang berjalan di depannya untuk memimpin bangsa Israel, dan Tuhan adalah pribadi yang setia yang tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah mengingkari kasih setianya, dan kasih setianya tidak akan pernah pudar dan tidak akan pernah berubah, di mana Ia tetap setia bersama-sama dengan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Kita tahu, saudaraku, hasil dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yosua, di mana kesetiaan Tuhan sungguh dinyatakan di dalam kehidupan Yosua, di mana Tuhan membuat Yosua berhasil untuk berperang dan memimpin bangsa Israel. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara saat ini. Ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jangan takut menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu, yang membuat kita gentar, membuat kita rasanya mau lari dari kehidupan ini. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kebersamaan Tuhan bersama-sama dengan kita, saudaraku, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tetapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, saudaraku, biarlah kita tetap menjadi orang yang kuat, dan hati kita tetap teguh percaya kepada Tuhan. Sebab kita tahu, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, pasti kita akan berkemenangan dalam menghadapi situasi yang sulit. Tetaplah kuat dan teguhkanlah hatimu. Karena ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita pasti berkemenangan dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua alasan kenapa kita harus tetap kuat dan hati kita tetap teguh. Sebab yang pertama, bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Hal yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Dan saya percaya, ketika kita tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, maka kemenangan ada di pihak kita. Amin.